Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Firman Rahmat Ramadan. NIM saya 2210-2014 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses atau usaha seorang individu untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menjadi anggota atau bagian yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat itu sendiri. Tujuan sosialisasi. Salah satu tujuan sosialisasi adalah agar dapat hidup bermasyarakat dengan baik sehingga dapat diterima di lingkungan sosial. Tipe sosialisasi. Tipe sosialisasi sendiri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama formal. Sosialisasi tipe ini berasal dari pemerintah dan masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlakunya tertulis. Contohnya, peraturan daerah. Tipe sosialisasi formal jika dilanggar mungkin akan dikenai hukuman tertentu karena ada peraturan yang jelas dan tertulis. Yang kedua, non-formal. Sosialisasi tipe ini berasal hanya dari masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlaku juga tertulis dan berlaku secara global atau semua orang yang berada di sana. Contohnya, di suatu tempat restoran dilarang membawa makanan dari luar. Yang ketiga, informal. Sosialisasi tipe ini berasal dari masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlaku tidak tertulis. Contohnya, misalnya kita pulang maksimal jam 10 malam. Tidak ada peraturan tertulisnya di rumah harus pulang sebelum jam 10 malam. Tapi ini norma yang berlaku di keluarga kita. Namun, karena tidak tertulis, tipe yang satu ini mungkin mengalami pergeseran sosialisasi. Jadi norma dan nilai yang dulunya berlaku di suatu waktu, jadi nggak berlaku lagi. Bentuk sosialisasi. Sosialisasi memiliki dua bentuk, yaitu sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang kita terima dari kita kecil atau dari kita lahir, yang kita terima di keluarga. Disinilah peran agen keluarga sebagai pihak pertama dalam bermasyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang kita terima di luar dari keluarga, seperti sekolah, teman sepermainan, tempat kerja, dan lain-lain. Sosialisasi di luar rumah disebut juga sosialisasi sekunder. Agen-agen sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan pihak pertama yang mengajarkan kita atau memberitahu kita mengenai nilai dan norma yang berlaku. Misalnya seperti diajarkan sopan, santun yang berlaku di masyarakat, dan lain-lain. Keluarga ini dibagi menjadi dua tipe. Tipe represif, yaitu tipe orang tua atau keluarga yang tegas dan mengatur segalanya. Contohnya, kita harus masuk jurusan A atau harus masuk perguruan tinggi B, dan lain-lain. Tipe yang satunya lagi adalah tipe partisipatoris, yaitu tipe orang tua atau keluarga yang ikut berpartisipasi dalam berdiskusi dalam pengambilan keputusan kita. Misalnya orang tua berdiskusi dengan anaknya mau mengambil jurusan kuliahnya. Yang kedua, sekolah. Sekolah juga memiliki peran yang cukup penting, seperti guru dan pelajaran yang kita terima. Seperti guru mengajarkan nilai dan norma tentunya. Atau dari pelajaran tingkah laku seperti pendidikan kewarganegaraan, sosiologi, dan pelajaran lainnya. Unsur-unsur yang ada di sekolah berperan banget mengajarkan kita cara bersosialisasi. Makanya selama bersekolah kita nggak cuma belajar materi saja, tapi juga kedisiplinan dan tata cara bermasyarakat. Yang ketiga, teman sepermainan.
Biasanya dalam lingkungan permainan kita memiliki nilai dan normanya sendiri. Misalnya, semua teman-teman kita nggak suka orang yang menyontek setiap hari. Maka agar bisa bergabung dan nyambung sama mereka, kita akan menyesuaikan diri dan mengambil nilai menyontek sebagai hal yang buruk. Itu sebagai norma. Karena itu juga penting buat kita memilih teman yang baik juga. Jangan sampai kita terjerumus pergaulan yang salah karena mengikuti teman sepermainan. Yang keempat, media massa. Media massa bisa mencakup banyak hal. Radio, TV, internet, dan lain-lain. Contoh yang paling mudah kita dapati adalah misalnya dalam drama Korea atau film. Kita suka sama karakter dalam film itu. Misalnya kita suka karakternya Han Ji Pyong atau kita suka karakter Harry Potter. Kita akan mengambil sikap atau sifat karakter tersebut sebagai norma. Atau bisa juga dari berita, misalnya dari berita korupsi. Kita akan menganggap bahwa korupsi bukan hal yang baik atau tidak boleh dilakukan dan mengambil itu sebagai norma yang berlaku. Sekian penjelasan saya tentang sosialisasi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.